Dari sebuah ladang, jamur beracun ini diperdagangkan hingga ke ibu kota negara. Penjualannya bahkan dilakukan di dunia maya. Lantas, apa saja efek yang timbul dari mengkonsumsi jamur beracun ini? Dan apa yang harus dilakukan jika anggota keluarga Anda menjadi pecandu magic mushroom? Informasinya kami hadirkan dalam segmen berikut ini yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Ikuti terus informasi terhangat dalam reportase utama sesaat lagi. Saya Ivan Kurnia, sampai jumpa. Walau tidak mendapat informasi soal tempat pembibitan jamur, kami tetap mencoba menelusuri ladang yang dikenal sebagai peternakan sapi di kawasan tersebut. Namun sayang, pada musim kemarau, jamur beracun tersebut sulit dicari. Padahal permintaan sedang tinggi-tingginya. Penelusuran pun kami lanjutkan ke ladang lainnya. Dan sama saja, kondisi di sini pun tidak jauh berbeda dengan ladang pertama. Namun kami mendapatkan sedikit informasi. Sebuah nama kami dapatkan dari ladang terakhir. Kami memancing sang pemasok tersebut dengan cara meminta mengirimkan jamur di lokasi yang kami pilih. Ternyata benar, pemasok tersebut memiliki anak buah untuk mendistribusikan semua jamur yang dipesan. Sang oknum mengaku sering mengirim barang haram ke Jakarta. Di ibu kota negara kami melanjutkan penelusuran. Dibanding daerah wisata tersebut, magic mushroom justru tak mudah didapat. Penelusuran kami ke beberapa tempat berkumpulnya remaja tidak membuahkan hasil. Di dunia maya kami justru mendapatkan sedikit titik terang. Akhirnya kami berhasil mengontak satu nomor. Sayangnya si pemasok jamur yang hanya menyediakan jamur dari kotoran kuda sedang tidak memiliki stok karena cuaca tidak bersahabat. Ternyata peminat magic mushroom di ibu kota pun tidak sedikit. Harga jamur yang mengandung zat psilocybina dan psilocin ini memang lebih murah dibandingkan jenis narkotika lainnya. Namun dampaknya sama merusaknya dengan narkotika golongan 1 lainnya, seperti heroin, kokain, dan ganja. Zat psilocybina dan psilocin tergolong kelompok zat halusinogen. Artinya si pengguna dapat mengalami gangguan persepsi penglihatan dan pendengaran. Matanya kelihatan pilu tapi energik badannya. Terus ngomongnya sembarang, tidak mau istirahat, atau memang sangat kasar. Jadi ya kita tidak bisa menggunakan satu kata saja untuk mewakili demikian banyak perubahan yang terjadi. Tapi kalau kita mengenali anak itu, mungkin kita menyadari juga bahwa memang ada perubahan pada dirinya. Para pengguna jamur beracun sebenarnya tahu bahaya jamur. Ada yang sampai yang parah banget ya.
Ya, pengguna jamur penghayal ini memang tidak terdapat ciri khusus, karena pengguna biasanya akan terbawa halusinasi masing-masing. Itu biasanya mempengaruhi otak. Jadi satu-satu zat yang bisa mempengaruhi otak kita. Jadi kalau ke tubuh, ya dengan sendirinya semua yang masuk dalam tubuh kita itu pasti akan masuk dalam pencernaan kalau kita telan misalnya. Dari pencernaan masuk ke dalam peredaran darah. Peredaran darah itu ke semua organ. Gangguan jiwa berat seperti skizofrenia atau psikotik. Tahapan penggunaan narkotika sangatlah cepat. Bila ada anggota keluarga yang dicurigai menggunakan narkoba, keluarga harus secepatnya mengambil tindakan. Ajaklah bicara dengan penuh rasa kasih sayang dan pengertian. Kalau tidak ya memang perlunya mendampingi saja pada saat tersebut. Kenapa kita mesti membuka konflik semakin menjauhkan kita dari dia? Kenapa tidak kita tempel saja, dekati saja, kita pahami saja bahwa memang dia itu perlu didampingi, bukan perlu diadili. Lalu apabila lingkungan di dalam rumah tidak membantu, dapat diberikan bantuan khusus seperti konseling dan juga rehabilitasi. Salah satunya di Panti Rehabilitasi Rumah Halmahera ini. Para pemondok atau pasien diberikan terapi dan dipaksa untuk kembali disiplin dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya membereskan tempat tidur dan mencuci pakaian. Mereka juga diberi stimulasi yang dapat merangsang sel-sel otak dengan cara melakukan konfrontasi dan perdebatan topik-topik tertentu. Namun proses mengobati adalah tindakan minimal. Sebaiknya orang-orang dekat, terutama keluarga, melakukan antisipasi agar anak-anak tidak terjebak narkoba. Tim Reportase Investigasi.